Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaja terang bulan untuk dibeli. Jangan beli yang sudah basi. Bulan Ramadan, bulan kepada ngaji, jangan kita alpa walaupun sekali. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa dah becat lalu banggu-anggu kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi iznihi wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wal barakat. ونصلي ونسلم على رسولنا وحبيبنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه جاهد في الله حق جهاده أدى الأمانة وبلغ الرسالة حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلام ربي عليه وعلى آله وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في محكم كتابه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Jenggir Utara atau pejabat yang mewakili Bapak-bapak Kawil yang sempat hadir pada malam hari ini, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tengiring bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa pada malam hari ini sampailah kita ke malam yang ke-22. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah dia, mudah-mudahan insyaallah berkat doa yang kita ucapkan beberapa Ramadan yang telah lewat, mudah-mudahan terbaik barang Ramadan marratin ba'da karratin, berkali-kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mulai ini baru terburdah. Ya kan, selawatnya lagu sangat sedikit. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah dengan tengiring berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan insyaallah kita termasuk yang akan mendapatkan barisan utama syafaah beliau di padang mahsyar yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi tiang lamun lek gubuk gempeng ja apa namanya maraidap tiang lek keluarga besar, maraidap telek gubuk gempeng, sehingga arah istilah ibarat al-mu'asyaratu tamna'ul mahabah. Jadi pergaulan setiap hari kadang-kadang ia sebabkan tidak tesemen itu lalu si temuni. Oleh karena bilang jelun diseriuan tiang
apa namanya belauk budaya barang sida, raos jembung piring, raos sempi jaran, manuk basong, pendah. Nah jadi semuanya ya mudah-mudahan insya Allah sehingga malam ini yang merasa berbincang-bincang, kita berbincang-bincang, mudah-mudahan insya Allah bincang-bincang kita termasuk yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu. Mengenal arak bincang-bincang dengan arak pahalanya Pak Ustaz, araknya luwe bincang-bincang, mudah-mudahan insya Allah yang mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan bincang-bincang luwe, ngotok-ngotok bilang malam, ya, bincang-bincang. Inilah dia majelis taklim, majelis yang mudah-mudahan kita banggakan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita berselawat, karena kita mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bincang-bincang sak lain ya. Di dalam hadis jemaah sekalian, bincang-bincang, majelis taklim, luwe majelis bincang-bincang kita kan. Majelis ya bilang malam ngotok-ngotok, kemudian majelis macam namanya, majelis kecimol endah majelis endah arana, majelis kendeker endah majelis saran, pokok ngumpul-ngumpul adalah majelis. Amin. Mulai ini marat tangwi biak tu asawalah macet-macet. Jadi majelis yang kita harapkan insya Allah menjadi kebanggaan kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah majelis ilmu. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap majelis yang tidak di situ dibaca dimulai dengan bismillah atau dinarak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, illa kanat alaihi tiratan yaumal qiyamah, maka lemak anjari penyesalan kita di jelo kiamat. Pokok terkumpul lebih oleh sekit 2, 3, 4, maka bincang-bincang kita itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Ngembentana andek jadi penyesalan, maka kita ada zikir di situ saling mengingatkan. Namun main kecimol kan tidak mungkin. Apa tu? Dimulai lagu bismillah dulu. Ya kan tidak mungkin seperti itu. Main gansing misal. Batu mulai ngorong. Bismillah lagu duluan. Tidak mungkin. Nah inilah mudah-mudahan insya Allah di antara majelis yang akan kita banggakan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, majelis ilmu kita pada malam hari ini namanya majelis nuzul artinya turunnya Al-Quran. Berarti saat terbincang-bincang makin yang paling relevan min batur bajang, orang yang paham adalah yang paling cocok kita bicarakan adalah masalah Al-Quran. Masalah Al-Quran. Alhamdulillah dan malam ini kila dimanja sempit tak takak lagu panggung ribah bayang orang niki kan. Lainan doang tidak temu ni kan. Ya alhamdulillah. Nu endah lek bucun sangkok papu dia gano itu arah endah kan. Karena tidak memungkinkan. Jadi pada rapat marah niki. Jadi jamaah sekalian, majelis nuzulul Quran. Di dalam beberapa ibarat para ulama jamaah sekalian, Al-Quran niki bahrun la sahilalahu. Semakin luwek, semakin kuat kita kaji jamaah sekalian, semakin luas. Semakin luas, dan arak batasnya. Ibu-ibu coba makin pidam ampok de bayangkan pelungguh sami celupkan tangannya lek pinggir segera.
Halo satu. Ya. Wah dicelupkan tang. Nih, apa darah ini? Telunjuk. Coba celupkan di gelas. Lek sedih segera. Mbak ingat dah segera ibu-ibu. Ya paling lebuan lah. Enggak nelangkah kan. Paling jauh lebuan haji. Celupkan tangannya. Fal yanzur bima yarji. Kemudian angkat ibu-ibu. Sekembek masih kira-kira setetes. Kemudian sisanya adalah bahrun la sahilalahu. Itu sebabnya jamaah sekalian beruk dengan ngaji semalam pun pendak itu terlalu ngaji batu ada baik wah pula lingkut telui ya kan. Padahal alim tasyai'an wa ghabat anka asya. Tahun sekecek arah style kuku, padahal kita belum mengetahui banyak hal baik hukum maupun yang lain-lainnya. Itulah sebabnya jamaah sekalian sampai jamaah sekalian seandin kepada ngaji oleh malam pertama sampai dengan malam telung desa lemak masih kurang. Coba sila berhitung jamaah sekalian. Dalam seminggu kira kali ngaji ibu-ibu. Ibu-ibu dah ketuaan aneh kaya paling dua ini lejuk. Ndek tahu sama mau jadi kerantam berepet soalnya. Arak ngaji bilang minggu. Ndek arak. Angkat tangan. Ndek panitia nih. Amplop siapa? Saya ngaji bilang minggu sekali seminggu wah. Sekali sebulan. Arak sekali sebulan. Lama. Coba salahina. Lamun dihitung sila sejam dengan ngaji sebulan berarti lamun setahun pira jam 12 jam setahun 12 jam arak setahun arak 12 jam setahun. Berarti lamun 3 tahun kali 3 kecek jamaah sekalian. Ndek man berbulan-bulan bertahun-tahun hukumnya. Padahal Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam jangka waktu 23 tahun. Kira ibu-ibu 23 tahun diturunkan secara berangsur-angsur. Artinya yelwe atau ya kedi lama yelwe 23 tahun. Ampuk sida ngaji arak semalam pemparan di tahun lalu baik wah ini baik dek keboleh si amalan ini baik dek ketawa jauh ya. Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan oleh para malaikat. Yubahi bikumul malaikah. Allah membanggakan kita. Ghasyiyat humur rahmah, kemudian diselimuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haffat bikumul malaikah. Haffat niki bahasa Arabnya jamaah sekalian amar antan itu sak pedangan nih ya. Ini aneh ruan nak irun nak sayarana nih. Nah pada asnane ja hidungnya kan alhamdulillah panitia selalu terang benderang kan. Berarti tahu desa becat bareh meden luka. Insyaallah mudah-mudahan akan dibanggakan. Haffat bikumul malaikah nih ya nih. Nih ya nak zoh nih iman jawah lelah iman jawah jengkuna wah dipedengkan di langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haffat bikumul malaikah. Nah itulah jamaah sekalian yang ingin kita rebut, itulah yang ingin kita kejar pada malam hari ini. Mudah-mudahan insyaallah kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian makin satu kecek ya yang bahas karena bincang-bincang nih kan semenit lalu karena bilang dulu. Nah
Satu tema yang tiang mungkin akan bahas jamaah sekalian terkait dengan Al-Quran, terkait dengan nuzulul Quran. Karena sekian banyak penuzulan yang dibahas berulang-ulang dengan tentang Al-Quran. Di antaranya jamaah sekalian, teparan aran tes kebenaran Al-Quran. Ya tentu ke Quran niki turun dari Allah Subhanahu wa taala, atau Al-Quran niki campur ya pihak si Muhammad endah. Karena niki adalah fondasi keimanan kita kepada Al-Quran. Harus kokoh jamaah sekalian, terutama anak-anak milenial makin. Percakapan yang sudah makin di YouTube niki luar biasa, sudah mencakup hal-hal seperti niki. Termasuk mengkotak-katikkan Al-Quran. Ya tentu ke Al-Quran niki firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah tes kebenaran Al-Quran. Tes kebenaran Al-Quran niki jamaah sekalian untuk kita sampai kepada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan zalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala maha benar. Kalau maha benar artinya firman-Nya benar. Kalau benar berarti betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima. Berarti lamun bicara Al-Quran jamaah sekalian, kira-kira istilahnya niki segitiga emas. Tahu daran segitiga emas? Segitiga tahu deh ibu-ibu. Segitiga emas. Iya, segitiga pesor doang kan? Segitiga lamun di Mekah sambosa karanya. Nah, sawah lalu umrah niki tahu naran sambosa. Masya Allah, tiang sampai makin makanan-makanan ini rindu kita setelah berpuluh-puluh tahun. Luar biasa kita rindu dengan makanan-makanan ini. Sambosa karena marak mentang segi teduh. Ketika kita mengenal Al-Quran, itu artinya kita sedang mengenal yang punya Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah membuktikan kebenaran Al-Quran, itu artinya kita sedang membuktikan kebenaran seorang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arah kena mangkin jamaah sekalian teparan aran tes kepalsuan. Ndek cinta palsu doang. Tes teori falsification test. No, bisa bahasa Inggris. Kena bahasa Inggris dia niki falsification test saran. Tes kepalsuan. Tes kepalsuan ini artinya jamaah sekalian para ahli mengatakan yang mengemukakan teori. Kalau kita ingin mengatakan sebuah teori, itu artinya kita berikan kesempatan jawab dengan untuk nebuktian benar atau salah teori kita itu dengan kebalikannya. Tes kebalikan. Lamun temele tahu dengan salah, maka tunjukkan yang benar. Lamun temele tahu lau berarti harus tetau daya. Lamun temele tahu timu berarti harus tetau ba. Ia kenana tes kebalikannya. Baik kenana niki jamaah sekalian contoh yang pertama. Sawibian nike surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab, surat Abu Lahab. Hafal ibu-ibu? Angkat tangan. Sampai hafal. Ana ibu-ibu doang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terusan ibu-ibu. Berarti ini mau terawih dengan Iya dalam tegonten bilang malam. Bapak-bapak tahu ketuaan jauh tahu nendah. Di mana apal di tengah ya. Mbe maedin cobaan, bang ada. Mbe ya. Insya Allah tak Tuhan. Ya. Tabbat yada abi lahab
Terusan ibu-ibu. Meh, tiba-tiba saya selanar. Bilang malam ya doang kebahana tegonteng si imam. Dan apa le masih? Jawab tawa kan. Susah memang, susah. Terbaik suruh dengan hafal Quran toa aja. Kah kena toa salah merari, wah hukumnya toa menghafal Quran aja. Makanya anak-anak kita yang SD, yang SMP, yang SMK, sandek mang kuliah niki, ia baru tandalan Quran. Lamun dah kuliah aja wah bercabang wah. Wah balu latih mubah wah. Sila baik kan? Tabat yada Abi Lahab. Jadi surat Al-Lahab niki jamaah sekalian keturunan sewaktu masih hidup Abu Lahab. Sisi niki yang bahas jamaah sekalian. Ngembentana jamaah sekalian 10 tahun ayat niki baru meninggal, baru mati. Ini kena meninggal dengan kafir soal kan? Mati Abu Lahab niki lek perang Badar, termasuk korban perang Badar. Abu Lahab 10 tahun tebang kesempatan. Bilang jelo tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bilang malam dengarnya si Abu Lahab ia sumpah oket si Quran dengarnya ndek dengar 10 tahun tebang kesempatan. Lamun mele buktian Al-Quran salah memberi iman baik, ya kan? Saya masuk Islam. Wah, berarti terbukti Al-Quran salah. Berarti Al-Quran tepiak si Muhammad. 10 tahun tebang kesempatan jamaah sekalian beriman. Iman jamak-jamak nyerang kena anak muslim. Dendek wah sembahyang, dendek berzekat, dendek puasa, sekedar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagu 10 tahun niki denarakan diberikan kesempatan untuk membuktikan kesalahan Al-Quran. Lagu ndek gawe sampin pelor, ya kan? Masya Allah, itu namanya teori falsification test. Nah model-model niki ya luwe Al-Quran jamaah sekalian, ya kan? Itu artinya jamaah sekalian, Masya Allah. Kemuliaan di dalam salain jamaah sekalian. Contoh salain surat Nabi sabaru niki surat Al-Lahab. Kemudian arak dengan Yahudi. Coba buka adik-adik, anak-anakku. Surat Yen tante mangking, gending lain tante nuzul. Karena itu bincang-bincang niki. Ini serius lalu, okay? Coba buka Al-Baqarah 94. Iya, kita ingin dibacakan Al-Baqarah ayat 94. Rasulullah SAW jamaah sekalian kadang-kadang suruhnya dengan lain baca Quran. Ya Rasulullah, aqra'u 'alaikal Quran wa 'alaika wa ilaika unzil. Apakah saya bacakan engkau Quran? Padahal Quran ini keturunan lek sida. Kata Rasulullah SAW, "Na'am, uhibbu an asma'ahu min ghairi." Saya ingin, senang, suka mendengarkan dari diwih dengan lain. Nah, itu sebabnya jemaah sekalian, terutama anak kita yang bacaan Qurannya bagus, maka kita dorong untuk pegang mic lek santren. Sak belau budaya timur barat jadi ndek bae suruh tegan mik. Latih juruk tahsin Quran. Kadang-kadang sakit kentok terdengar ya. Ya kan? Dik, mula je Al-Quran ini ketidam kan? Si Al-Quran sak bagus hanya. Lagu-lagu budaya timur barat bacaannya aja sakit kentok. Ya kan? Nah, itu sebabnya Rasulullah sendiri sering dibacakan Al-Quran oleh para sahabat beliau. Coba Riyandi, mana mic-nya? Al-Baqarah ayat 94. Termasuk tadarus niki jamaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
terjemahan. Ia kena tengaji sebenarnya itu yatadarasunahu fima bainahum. Daripada kita terus menerus baca tetapi seayat pun kita tidak berusaha untuk memahaminya, maka itu lebih baik yang seayat niki. Yatadarasunahu fima bainahum. Hadis sak baru sak tepayung si malaikat niki jamaah sekalian, kemudian diselimuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Awalnya adalah yatadarasunahu fima bainahum. Mereka mempelajari di antara mereka. Ia kena tadarus nih, ndek berdurus. Ya kan? Coba ada perhatian bajang-bajang berdurus makin. Dimin wah berdurus sadaqallahul azim, pok main game. Lagi ting sadaqallahul azim baru tegang mic kemarin. Masya Allah. Jadi ini jamaah sekalian, arah sabar niki adalah kisah tentang orang Yahudi pada siap dengan kaum muslimin. Dengan Yahudi parang diri doang, akhirat mesak-mesak, sorga itu milik kami. Dengan Yahudi, in kanat lakumul akhiratu indallahi khalisatan. Kalau kalian mengatakan bahwa akhirat atau sorga itu hanya milik kalian, dek narak bagian untuk dengan Islam, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, maka nane coba milih mati. Fatamannawul maut, enggak ana kesuruh karena saya ingin mati. Arak ibu-ibu boleh kena saya ingin mati? Hah? No, apalagi dengan Yahudi. Sida doang ketentuan milih mati. Nak sekedar memilih mati, ente harus mati. Ente harus mati. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ditantang terus-menerus dengan Al-Qur'an ini. Lagu dek narak dengan Yahudi satu pun ingin mengatakan saya ingin mati. Itu namanya tes kepalsuan. Padahal untuk membuktikan Al-Qur'an salah, nyerang nak kena saya ingin mati, milih mati wah. Arak dengan milih kena dengan sak putus asa saja, dengan sak wah belalahan, wah tidak mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang mengatakan saya ingin mati. Lalu secara umum jamaah sekalian dinarak dengan mati. Padahal untuk membuktikan kebenaran Al-Qur'an, nyerang tak kena saya ingin mati, terbukti Al-Qur'an salah. Lagu sampai dengan detik niki dinarak dengan Yahudi secara keseluruhan, dinarak. Sila baik ketua dinarak dengan mele karena saya ingin mati kan, apalagi dengan Yahudi. Nah kemudian jamaah sekalian, dengan Yahudi niki wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat. Ayat-ayat lain jamaah sekalian bahwa dengan Islam, dengan dengan Yahudi, orang yang paling keras permusuhannya dengan umat Islam. Umat Islam akan berteman lebih dekat dengan orang Kristen, lebih dekat kita dengan orang Kristen. Tapi ayatnya niki Pak Madiana sampai makin terbukti jamaah sekalian, dengan Yahudi niki bebuyutan, musuh bebuyutan umat Islam. Padahal najaan terbaik sejelo dua jelo, mari kita buktikan kesalahan Al-Quran. Ngemben tante, kita umumkan kepada dunia internasional bahwa kita negara Israel ingin bersahabat dengan umat Islam. Terbukti Al-Quran salah. Lagu sampai makin tenara, terus menerus. Bahkan lek malam-malam niki jemaah sekalian lek Palestina dengan terawih teder-der, dengan terawih kepala etos senjata. Masya Allah, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestina. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Masya Allah. Bulan Ramadan, nara istilah bulan mulia dengan Yahudi, ya kan? Mereka membawa senjata, membawa preman pentungan, larang dengan terawih lek Masjidil Aqsa. Nah niki jamaah sekalian bentuk-bentuk daripada tes kepalsuan. Kemudian Al-Quran tantang siga jamaah sekalian, oleh baik tantang. Lamun dek tahu min mislihi serupa dengan Al-Quran,
10 surat tuh. Lamun dek 10 surat, 1 surat di suratin minhu. Lamun dek 1 surat mirip dengan Al-Quran, mirip-mirip wah, sekedar mirip. Akan tetapi jamaah sekalian, sejarah panjang nabi-nabi palsu berdatangan. Sampai di antara Musailamatul Kadzdzab, Qur'annya niki al-fil wa ma adraka mal fil lahu zambun tawil lahu zanabun wabil wa khurtumun tawil. Yauni Qur'an jauh dari panggang dari api. Apa kenapa jamaah sekalian? Onta, tahukah kalian onta? Apa itu? Qur'annya Musailamatul Kadzdzab berusaha menandingi Al-Quran lagu di ini. Dek tahu sampai makin dek narak dengan tahu jamaah sekalian. Nah itu artinya bahwa Al-Quran itu adalah benar dan dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak jamaah sekalian, satu kitab Qur'annya Musailamah, ya dibda apa namanya dibda niki ya dibda lepang, wahai lepang, tahukah kalian apa lepang? Lepang bahasnya jauh dari panggang dari api, makna mirip dengan Al-Quran. Jauh jamaah sekalian. Nah kemudian saat ketemu tantangan Al-Quran ini adalah afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka memperhatikan Al-Quran? Mereka tidak mentadaburi Al-Quran. Seandainya Quran ini ndek oleh Allah Subhanahu wa taala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mereka akan mendapatkan ikhtilafan, perbedaan yang banyak sekali. Sampai makin satu-satunya tes yang lulus tes kitab agama yang lulus tes adalah Al-Quran, ibu-ibu. Kalau Injil gagal, dentai kelas. Kalau Weda sama, dentai kelas. Kemudian kitab-kitab lain, harap tahu deh ibu-ibu, kitab agama yang lain, Taurat, searat mungkin, ya, ndek narak lulus tes. Yang lulus tes hanya Al-Quran. Oleh karena mereka berusaha mencari kata-kata Al-Quran yang nampak bertolak belakang, berlawanan, lagu dan kenaikan sampai makin. Ulama Islam pun mengarang sebuah kitab mutasyabih namanya, yang mirip-mirip, bertolak belakang, itu dicarikan jalan keluar dan tidak sebetulnya kontradiktif, tidak berlawanan di dalam Al-Quran. Baik Al-Quran ini berlawanan antara kata-katanya ataupun berlawanan dengan fakta ilmiah. Nah ini yang pembahasannya panjang jamaah sekalian, fakta ilmiah. Sampai makin jamaah sekalian, pira ayat Al-Quran yang berbicara tentang sains. Ndek loh sains. Kenapa yang artis jangan baca bahasa Inggris. Sains. Sampai makin jamaah sekalian 1000 ayat Al-Quran yang berbicara tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan artinya fisika, biologi, matematika, antropologi, gigi wah. Sudah jak gigi doang tahu deh kan? Astronomi, kemudian embriologi, gigi masih enggak nawa tahu deh. Nah ini 1000 jumlahnya. Pira ayat Al-Quran ibu-ibu? Pira ayat Al-Quran? Aneh enggak tahu ya. Itu harus pira ayat Al-Quran. Masya Allah 6.666. Berikan sepeda. Masya Allah. 6.666 jamaah sekalian. 1000 ayat,
1000 ayatnya berbicara tentang ilmu pengetahuan. 1000 berbicara tentang ilmu pengetahuan. Diteliti oleh setelah diteliti oleh para ulama, 1000 ayat itu jamaah sekalian, satu pun tidak ada yang bertolak belakang dengan fakta ilmiah, fakta ilmu pengetahuan teknologi modern. Dek narak satu pun. Dan sisanya jamaah sekalian arak 20%. Dek man tahu buktian. Sak 20% ini jamaah sekalian berbicara tentang akhirat, berbicara tentang kubur, berbicara tentang jin, berbicara tentang sakit temandai, ya kan? Artinya bukan Al-Quran salah, akan tetapi karena ilmu pengetahuan kita belum sampai ke sana. Mana ibu-ibu? Ini ada buktian 20% sisanya. Berarti yang sudah terbukti 80%. Coba makin kita tanya ibu-ibu, ketuan temangkin, lamun balu 10% kena, kira-kira sak 20% dek jelas nih, ang kena atau ande kena. Nah, kita uji logikanya ibu-ibu nih, logika minyak goreng. Ibu-ibu, lamun sak balu 10% wah terbukti kebenaran Al-Quran, sisanya 20%. Kira-kira sak 20% ini ante tua atau an salah? Lamun secara logika rasional, akal sehat jamaah sekalian, lamun sak balu 10% wah kena, berarti kemungkinan besar sak 20% terbukti. Karena dia teman sampai niki, dia narak dengan, dia tahu ketuan dengan sawah mati. Apakah arak na alamku apa na siksa kubur atau enggak? Kemudian ya arak malaikat mungkar dan nakir atau enggak? Dia teman tahu ketuan. Kecuali dia tahu tursan. Tahu dia tursan dengan mati, dia tahu. Nah, saya sebagai orang beriman jamaah sekalian, tiap Lembu Sami akan mengatakan, lamun sak balu 10% doang wah kena, maka logika saya mengatakan sak 20% pasti kena. Alam akhirat, siratul mustaqim, padang mahsyar, Nabi juga jemaah sekalian, sorga dan neraka. Dek teman tahu buktian. Sak lain-lain 80% terbukti. Dek contohnya jemaah sekalian, tiang ketuaan demangkin, tiang ketuaan, ibu-ibu dan ketuaan. Bumi niki teksak ndor, teksak apa namanya begelepak bilang jelo, teksak bergempar, enjar-enjar bilang jelo. Ia datar atau ia bulat? Mbak dengan ngantok-ngantok nih coba. Mbak oleh betau ibu bulat. Mbak Maidin. Kembar. Bumi tahu sak enjar-enjar bilang jelo niki. Ia bulat atau ia datar? Tahu dengan datar? Bulat. Apa bahasa Sasak datar? Lendak. Hah? Lendak. Ia lendak atau ia bulat? Bulat. Mbak oleh tahu ia bulat. Dia narik gak bulat sampai jengki dia lendak-lendakannya. Ya kan? Ternyata teori bumi bundar bulat niki wi kita ketahui jamaah sekalian. Wi itu parang 100 tahun. Kira-kira 1922. Iya tuh untuk ketahui teori lamun dek salah Friedman, ya apa namanya Profesor Friedman kalau nggak salah penemunya. Karena arak dengan Sir Francisco lampak nolek niki jamaah sekalian, nolek lingkup itu nampak terus siratul mustaqim. Lamun bedek segera, liwat segera. Lamun bedek kereta api, tayang kereta api. Yang penting mencereng nengok kiri kanan, keliling dunia. Ternyata
laut lain lampak setelah 3 bulan dia lain datang. Ya kan? Ini buktinya apa ya ibu-ibu? Artinya bumi itu bulat. Seandainya dia bulat, dia mau tulang. Tetap nak sayang jauh, mau sayang jauh, wah dia tulang. Arak dengan wah keliling dunia ibu-ibu. Lampak nolak lingkup telu, misalnya ke jok laut, tiba-tiba setelah 3 bulan dia oleh datang. Itu dari situ ternyata ada teori bumi bundar. 40 tahun, 50 tahun salai ternyata. Ternyata teori bumi bundar niki wat sebut dalam Al-Qur'an itu 1400 tahun salai. Nah, 1400 tahun salai wah tedai teori bumi bulat. Lain ia sebabnya Galileo niki terpenjara jamaah sekalian karena mengatakan teori bumi bundar niki. Lalu Al-Qur'an sudah mengatakannya wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu Allah hamparkan. Dahaha niki jamaah sekalian di antara tafsirannya adalah marak teluk onte, burung onta. Dincere bulat persis marantan apa namanya? Marantan bule dincere. Lagu marantan telur burung onta. Dan ternyata bumi kita ini ndek bulat 100%. Spiral istilahnya. Geospherical. Kena Pak Irul? Geospherical namanya. Ndek bulat 100%, akan tetapi lonjong seperti kutub utara dan kutub selatan. Ternyata sudah disebut di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Nah, berarti kira-kira ya tentu atau isalah Al-Quran ini ibu-ibu. Wah, kata berjuluan oleh lain wal arda ba'da dzalika dahaha. Kemudian manggil jamaah sekalian arah istilah teori reseptor rasa sakit. Nah, keren. Teori reseptor rasa sakit. Lamun sakit niki jamaah sekalian ternyata otak dia sakit atau misal makin hanya ganda biasa bapak hadiran adik sahabat tiba-tiba jamaah sekalian diajak tapi rokok sakit atau enggak sakit, dan sakitnya itu ada rasa di kulit kita. Ya pok dokter ibu-ibu buktinya lamun di jok dokter mangkin lamun 2 julat yang menaik deh pok di jok dokter pok tidak lamun demerasi berasa sakit ya alhamdulillah berarti dek neman sede seliput atau jaringan reseptornya masih hidup. Lamun masih sakit berarti selamat. Lamun wahde arah rasa sakit berarti wasida. Itu namanya teori reseptor rasa sakit. Seidai tiniki jamaah sekalian dengan Thailand teparan aran Tegasen Wiwi 19-an tahun 19-an. Ngembe teorinya jamaah sekalian bahwa ternyata lek kulit teniki disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa sakit. Lek otak doang yang sakit. Berarti lek kulit teniki arah rasa sakit. Apakah arah disebut di dalam Al-Qur'an? Ternyata profesor niki dia sebabnya tentang Islam. Ia sebabnya tentang Islam lek komprehensi Islam ilmiah lek jidah. Ia tu ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali petunjukan di dalam Al-Qur'an nih yang surat. Nabi sebutnya kullama najijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Lemak lek dalam akhirat api neraka dengan kafir setiap dia gosong kulitnya maka kami gantikan dia dengan kulit yang lain. Berarti lamun wah bis jeri abu bis wah denar masih kulitnya diganti oleh Allah dengan kulit yang lain. Kullama nadijat
juluduhum, setiap kulit mereka gosong oleh api neraka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kulit yang lain. Oh ya lingna Quran dah. Ya ini Quran dah. Ya ini suratnya. Surat Nabi niki. Surat An-Nisa 54. Coba buka surat An-Nisa 54. Dimin kata oh ternyata teori reseptor rasa sakit niki wah tersebut dalam Al-Qur'an. Pirang kita tahu itu ui 50 tahun 40 tahun yang kemarin. Artinya jamaah sekalian, liyazuqul azab. Apa tujuannya? Ande ensak betul-betul idap ruan sakit azab akhirat. Lamun sekali mati kamu terus mati di neraka. Masih diingat ya tahun pira tahun tertabrak World Trade Center niki. Kapal sak tabrak gedung kembar di Amerika niki. Tahu deh ibu? Tidak tahu tahun pira 2000-an nggih. Niki jamaah sekalian dengan Islam tertuduh. Padahal 75 profesor jamaah sekalian mengatakan bahwa itu tidak mungkin dilakukan oleh dengan Islam. Lamun kesaksian videonya jamaah sekalian meleleh gedung niki. Gedung yang ratusan tingkat meleleh. Tidak mungkin tegawe sih dengan Islam. Dan mereka mengatakan tidak mungkin. Artinya pasti orang dalam. Pira korbannya ibu-ibu 120.000 dengan mati, dengan diselamatkan, lagu luean dengan Kristen. Dan telunjuk yang mengarah saya pegawaian adalah George Bush. Ya wah. Jadi ya alasannya di menwah korbanan 120.000 manusia jamaah sekalian ande searah alasannya serang Irak, serang Afghanistan, serang Syria, serang apa tujuannya minyak. Ande insya mau minyak sumber daya alam. George Bush ayahnya sakjuluan, George Bush sakjuluan. Itu sebabnya. Mungkin ibu-ibu wah mati dengan 120.000. Hukuman Nabi kira-kira sak cocok. Lek George Bush ni. Lamun tematik sekali nak mati. Ngembe nasib dengan sak 1199 sekit. Nah maka di akhirat seperti itu jamaah sekalian disiapkan. Ande pira matinya ande seidak, maka diganti kulitnya. Diminum habis kulitnya sak atas bis gosong diganti Allah dengan kulit yang lain. Apa tujuannya? Liyadzuqul azab. Betul-betul rasa idap sakit searang neraka jahanam. Ternyata teori reseptor niki tersebut niki di surat An-Nisa. Saya kira-kira tahu 1400 tahun salah. Aroi pintar Muhammad. Awak tadoan wah. Tapi kena pintar Muhammad kan? Ya contek oleh kitab salahin si Muhammad kedoaan arak teori Big Bang arana terakhir niki jamaah sekalian teori Big Bang ndek Big Bang ledakan besar. Ibu-ibu ketuan mungkin kira-kira dunia niki asalnya laik napi ndek diketahui ndek dua tebadak soal teori Big Bang aranya. Jadi alam semesta jagat raya ini jamaah sekalian terjadi oleh ledakan besar. Asal muasalnya adalah nebula aranya. Istilahnya debu yang padat. Kemudian terjadi ledakan besar dan terjadilah bumi, terjadilah matahari, pecahan-pecahannya niki. Teori niki jamaah sekalian ditemukan oleh seorang yang namanya Francis Galton tahun 1880. Tahun 1880. Apakah sudah disebutkan oleh Al-Quran? Sudah ibu-ibu. Ayatnya silahkan dicari. Bisa berunuh wahliwat. Terdengar wahliwat tadi.
Teori Big Bang. Surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan. Apakah orang kafir tidak memperhatikan bahwa awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati kanata ratqan adalah langit ratqan nebula bersatu awan-awan merani gunung Rinjani niki ngawang-ngawang fafataqnahuma lalu kami pecahkan dia. Ternyata teori daitna 100 tahun yang lalu jamaah sekalian wah dait di Al-Qur'an tersebut di dalam Al-Qur'an 400 tahun salai wah sebut si Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira saya kena atau teh? Kira-kira ya kena Muhammad itu salah. Saya aja ya Muhammad teori-teori samakin canggih ilmiah wah doang disebut di Al-Quran. Nah itulah jamaah sekalian yang menyebabkan bahwa Al-Quran ini zalika bi annallaha huwal haq, bahwa sungguhnya Al-Quran ini benar adanya dan dia adalah al-haqqu, kebenaran yang nyata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau sudah mantap, sudah kukuh keyakinan kita terhadap Al-Quran jamaah sekalian, otomatis kita akan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha benar. Soalnya gue mungkin jamaah sekalian reguan bangga dia, saya ateis bilang. Saya ateis. Kalau kenal ateis, saya tidak percaya Tuhan. Saya tidak percaya Tuhan. Ya YouTube dulu makin. Oh iya sih tanah makin. Oleh sebab itu, anak muda, anak milenial, Al-Quran mengajarkan wajadilhum billati hi ahsan. Diajarkan untuk berargumen, bukan sentimen. Ya kan? Anak muda diajarkan untuk berargumen, bukan sentimen. Karena anak muda niki adalah argumen itu adalah anak milenial, tetapi sentimen itu adalah generasi kolonial. Uni dengar, pintar. Maka kita bercakap-cakap, tidak apa-apa jamaah sekalian, bercakap-cakap tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, bercakap-cakap tentang Al-Quran, berbincang tentang kesahihan kebenaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang sekarang dunia demokratis, dunia selaput dengan kanggo muni. Salah kanggo muni, kena kanggo muni, tolek manyang muni kanya. Maka di sini jamaah sekalian, kita Al-Quran harus membangun pondasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai betul-betul kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, supaya betul-betul berislam kita ini kita betul-betul landaskan kepada basirah, ya, kepada basirah, mata batin yang tajam jemaah sekalian. Dan itu Al-Quran yang mengungkapkannya. Nah itu sebabnya di majelis taklim jamaah sekalian, seayat dua ayat ya wahna tadarusan yang sebenarnya adalah mengkaji Al-Quran walaupun seayat. Itulah namanya yatadarasunahu fima bainahum. Mudah-mudahan insyaallah jamaah sekalian jam 10 jam 11. Nah tiang tahu bila lalu belum ada yang tiang lalu kan. Nah niki jamaah sekalian tentang Al-Quran. Al-Quran yang kita miliki belum dosa juz niki jamaah sekalian betul-betul kita pegang. Wa id akhadna mitsaqakum, laik dengan toa papuk baluk kesak laik, termasuk dengan Yahudi jamaah sekalian. Tersuruh na'am tangkatan gunung le atas. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Bani Israel
diangkatkan gunung. Aneh. Berjanji bersumpah wahai Bani Israel, andai masa pegang teguh Al-Quran, andai masa pegang teguh Taurat niki. Sampai nani nak kurang-kurang tanah kena awak aja. Teriu aku gunung. Udil kitab biquwah, supaya kita pegang Al-Quran dengan sekuat tenaga. Kita memegang Al-Quran dengan udil kitab biquwah, memegang Al-Quran dengan sekuat tenaga. Ya itulah isinya jamaah sekalian. Oleh sebab itu kesadaran kita berislam niki jamaah sekalian, karena kita sadar bahwa ini adalah janji setia kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Iya sebabnya jamaah sekalian. Karena kurang teguh sumpah setianya dengan Al-Qur'an. Ia pun masih luwek dengan penganak kepeng, masih luwek dengan bebotoh, masih luwek dengan teler, ia masih luwek dengan judi. mana? Ibu-ibu pengantok. Karena khudil kita berkuah. Seandainya Bani Israel langsung diminta gawe bisa tolak manyang dikit keterian langsung Jabal Rinjani, dia Jabal itu angkat. Tapi Allah Taala Maha Pengasih, Maha Sayang kepada kita jamaah sekalian, sehingga memberikan kita kesempatan terus menerus. Termasuk Ramadan ini jamaah sekalian, kesempatan yang luar biasa. Kesempatan yang luar biasa. Ibu-ibu coba hitung. Lek gubuk deh, kira sampai mau puasa makin seke, isa, dua, ipar, telu, mentora, itu arak doang. Dek mau. Pelinggi dia makin alhamdulillahirabbil alamin. Maka radima ampu rajulin adrakahu ramadana falam yughfar lahu. Celaka ibu-ibu, bahasa lingkup telu, celaka. Celaka jamak wah. Kalau kita mendapatkan Ramadan, teman dari bulan Ramadan, jemaah di min terakhir bulan Ramadan, falam yughfar lahu. Dia teman berdua maghfirah. Dia teman dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tarawih ia jak tungkulana ngempus-ngempuskannya. Padahal barat jam siwak jam atas berjam-jam. Dengan jamaah di masjid ia jak malik kapung galang. Falam yughfar lahu. Belum mendapatkan ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Lagu puana lebaran ya ia paling mahan teng kapung keren kan. Masya Allah. Kebalik. Laisa al-eidu liman labisal jadid, walakin al-eidu liman ta'atuhu yazid. Dek niya keren tangkong bagus yaran lebaran. Lagunane wah pinang kesik. Tangkong baru. Tiang wah teriktin tiang si paling kode 200. Sinak beli apa 200? Baju lebaran, kereng lebaran, ya kan, belus lebaran. Ya itulah. Ala kulli hal jamaah sekalian, akan tetapi yang namanya Idul Fitri adalah yang ketaatannya bertambah. Hitungan diri deh wah, ia bertambah atau ia berkurang ketaatan deh. Hitungan diri wah dendek tuah ketuan dengan apalagi entah apa namanya tebadak si dengan ndak usah si dia wah badak diri dia ya berombo atau dendek ketaatan dia lek bulan Ramadan makin lamun dendek mele cila ke be maedeng bahasa cila ke ibu-ibu lamun dendek berombo lek Ramadan ini dengan Ramadan sak lain-lain. Ibu-ibu hitung aneh, pira kali wah Ramadan bang ada kesempatan. Allah memberikan kesempatan pira kali Ramadan wah anda tahu hitung. Anda tahu hitung ya. Papa Atun pira kali Ramadan wah. Lagu ipada-pada doang. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita.
memberikan kita ya Allah, berikanlah kami rahmat insyaallah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita insyaallah umur yang husnul khatimah, dengan kita dengan sadar menjemput keberkahan bulan suci Ramadan. Ya, padahal isinya laut daya timubat mantaniki lagu, mudah-mudahan sekalimat dua kalimat, mudah-mudahan itu sebabnya asbab daripada keberkahan langit, keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang akan menggerakkan hati kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan, terutama makin dengan makin kenyataan iktikaf lagu sida jahit iktikaf sayang kok doa ya kan, mulai dengan iktikaf di kota-kota makin sudah diamalkan. Insyaallah lamunah bagus masjid itu, insyaallah kita coba Pak Anwar, insyaallah 10 akhir bulan Ramadan kita iktikaf asyrul awakhir. Rasulullah dinuah ketinggalan iktikaf asyrul awakhir niki sampai di akhir hayat beliau pernah, dan di keadaan dia keadaannya di bulan Ramadan iktikaf asyrul awakhir. Mungkin luar biasa di kota-kota sudah diamalkan iktikaf. Mudah anak-anak muda ya mas sekalian. Mudah-mudahan insyaallah kebangkitan akal dan pikiran, kebangkitan iman dan Islam insyaallah dimulai dengan iktikaf asyrul awakhir. Kesadaran untuk mengisi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Mekah makin askedik tinduk jamaah sekalian. Tidak makin di waktu niki bareh jam 2 malik ketuas di Masjidil Haram 2 juz setengah, kadang-kadang 2 juz. Imam Syuraim lain tahun 2000-an, tahun sebelum tahun 2000, yang 98 di Mekah dimin jam 2 terus malik, terus 2 juz setengah sampai kira-kira tuak-tohna pemuni speaker baru tengkah itu kemangan sahur, begitu seterusnya. Lagu lek Sudan ya masya Allah agak beratan masih sampai enggaknya jedanya jamaah sekalian qiyamul lail bulan minggu terakhir bulan Ramadan ini adalah nyerang ke tebeng ruz bil laban makanya nasi lagu tercampur si susu, dia narak pindang goreng, dia narak sambal Babaru Aceh, dia narak enggaknya narak sekening kira ibu-ibu arak sanggam nasi mau tercampur si susu enggak dimil habis nopo ngebang, luar biasa dengan bidang-bidang ibu-ibu. Mana para nikahnya lalu salah lalu dengan enggaknya jadi mendotnya jadi istirahatnya nyerang tebeng arak senggam beras senggam nasi tercampur si susu pok ngebang. Apa sebelumnya qiyamul lail, tiang sering tiang nakal, sering tiang mampu melentang aja nyala ya kan. dimin setengah, dimin sejus langsung tiang nyedi boleh terduga 2 juz ya kan, narak sempat pada makan sahur rendah kan. Masya Allah, ternyata dengan bidang-bidang luar biasa. Mereka yang datang itu adalah timang bidang-bidang, gigi doang bidang gigi doang putih, lagu hafalan Qur'annya Masya Allah. Dengan Tanzania kuat hafalannya, dengan Tanzania kuasaina 10 qiraat wadduha wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, oleh Al-Fatihah sampai dengan minal jinnati wan nas kuasaina. Semalam kedua qiraat niki jemaah bian qiraat lain, jemaah lat bian qiraat lain, terus 10 macam qiraat dengan Tanzania bidang-bidang niki. Mu kita jelah harap sakit qiraat hafaz doang. Bangga sekali kita dengan bidang ibu-ibu. Masya Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa ukurannya, bukan bidang atau putih. Bahkan itu lah mulai Sudan
asin mulina. Tahu dah kena asin. Cina. Si putih tu padahal bulat betul kan? Putih, tapi tidak jadi ukuran di depan Allah Subhanahu wa taala. Tetap ukurannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kocek-kocek ibu-ibu, marak-maraknya nih. Masuk SD 15 juz. Sudah tidak juz? Tidak marah. Wah putih bau, wah putih kena kok. Sejus ini. Kode-kode jangan sekalian. Ya Indonesia. Kalau kita tanya, kam hafizal Quran 15 juz. Kocek-kocek. Karena bilang gang jamaah sekalian, difasilitasi oleh negara. Kita denara. Guru ngaji, wah juga tebeng sarung lebaran, kita tahu karena arak gaji guru ngaji, namun di sana negara yang yang memfasilitasi, menggaji gurunya, menyiapkan segala-galanya. Bilang gang untuk dengan arak dengan hafal Quran. Pok gana sintan hafal Quran jamaah sekalian. Buku lain, buku sabuk karena sak tertulis sabun telah. Katua apa rana buku apa rana? Wah naik ibu-ibu terkenalan. Dimin tulis pun. Tapus malik telah. Iya tanya apa lek sudah. Buku apa namanya Pak Kadius lain. Buku lain ampik baru terkenalan. Zaman Soeharto, maksudnya yang kocek-kocek ibu-ibu. Buku sabak. Saudara buku sabak. Dimin ternulis sekali pun langsung telah. Generasi Muhammadiyah jadi tahu. Jadi tahu. Ini tua marah aneh tua harus tahun buku sabak. Masih ingat tua harus buku sabak. Iya ntar menghafal Quran jamaah sekalian. Kanak-kanak tepat diri. Lurus baris lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis. Insya langsung Quran marantaniki kanan. Insya Quran wah maunya dulu nanti. Tulis. Alhamdulillahirabbil alamin. Lingguruna. Tulis. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus tulis sampai waladdallin. Sudah? Silahkan ditakrir oleh gurunya cara bacaan yang benar berkali-kali. Setelah itu gurunya berselekap antih 10 menit begonteng anak niki tiang saksian langsung di lapangan terdiri kejar 100 10 menit. Setelah itu mulai guru nganjang satu persatu. Salah sekek nyali bok, salah dua bok, salah telu tebok dan benih maju lamun dia man lempak suruh napu si soalnya niki bukan baca. Ternyata itulah cara hafal Quran yang luar biasa, langsung melekat ndek telan-telan. Ia tulis, setelah itu dia hapus. Dia biru dan telang tulisannya. Dan dia yang tulis sendiri, dia yang baca sendiri, dia yang hapus sendiri pun suruh hafalan. Penyalin bergeras muter terus marantan penggangsingan. Itulah cara luar biasa cara mereka. Itulah sebabnya anak-anak SD kelas 5 6 wah 15 juz hafal. Itu ya juz doang arah. Juz mangga, juz melon, juz buah dan lain sebagainya. Ya, masya Allah. Jadi itulah bayangannya jamaah sekalian, bayangan kesalehan arahnya. Paranda di saleh doang lalu dengan masya Allah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Orang berlomba-lomba luar biasa. Kalah gerak, kalah langkah si dengar. Paranda di saleh lalu bulan Ramadan. Padahal dek man. Ya. Oleh sebab itu jemaah sekalian, mudah-mudahan insyaallah kita tetap sehat di sisa akhir bulan Ramadan ini. Bilang malam lamun masih bau sentuh lampak motor, lampak naik pengajian, silah dah hadiri.
Insya Allah mudah-mudahan itu cara kita insya Allah mengurangi al-jabr yajbur, yaitu tetambal kekurangan searah kelalian luwih. Mudah-mudahan insya Allah dengan kita terus menerus ikut ihtisaban qama imanan wa ihtisaban, iman dan memang sadar kelalian kita, maka dengah mantan Papua ini kan masya Allah dengah pengajian jaitan lagu hadir di majelis taklim itulah dia keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah jazakumullah atas kehadiran kita semua, dan mudah-mudahan insyaallah sekali lagi ini adalah jadi poin, catatan, timbangan, tabungan, celengan kebaikan kita insyaallah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una كربت لنا في ديننا ما أهل الكتر أنثى والذكر ربي وافقنا ووافقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نرضى بالخير ونكفى كل سر ربنا أصلح لنا كل سوء وآكل رضا منك العيون واقض أنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر است أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن واحفظها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانشرهم في العسايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان ذات الوطن واحفظها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العسايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشر اللواء نهضة الوطن واحفظها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانشرنهم في العسايا والبكر وصلاة الله تنسى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام صرفا وعلى صاب المصابيح البرر أمرتك فانسفهت فيها الهصى وأروات على معاصي ومعادي وعلى ذريتي وبدني وظاهري أمرتك فانسفهت فيها الهصى وأروات الجيش بما إلهام على معاصي ومعادي وعلى ذريتي وبدني وظاهري أمرتك فانسفهت فيها الهصى ليس بما إلهامي على معاصي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ميسر يسر اللهم يا مدبر دبر اللهم يا مسهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هذا دعاؤنا كما أمرتنا واستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على رسولك نبيك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.